Brand fashion di Shopee diduga lakukan swap logo. Swap logo itu ditimpah tadi. Oke. Nah, kita lihat videonya. Tuh, ini ada info yang mengejutkan di dunia bisnis kemarin nih. ya. Ini menggembarkan jagat maya ya, Twitter, TikTok tuh ya, sama Instagram ya. Dan ini kami lihat gitu ya, seperti ada plus minus gitu, ada poin plusnya, ada poin minusnya gitu. Ya, ini menarik untuk dibahas lah. Ya. Karena dia bisnis menggunakan sertifikat merek. Bermodalkan itu ya, salah satunya ya. Jadi dia bikin nama, terus mereknya, nama itu didaftarkan ke DJKI dan lolos. Oke. Kemudian bikin Shopee Mall, bikin Tokopedia official, tuh, bikin Lazada official. Ya, karena kalau dengan sertifikat merek, kita bisa mengajukan official store ya. Ya, betul. Nah, yang bermasalah adalah produknya dia ngambil dari orang, nggak memproduksi sendiri. Gimana nih? Seperti apa? Kenapa ngambil barang atau produk orang, kemudian kita jual di official store kita, itu kan seperti jadi produk original kita gitu ya? Ya, benar. Nah, ini apakah salah atau enggak gitu ya? Nah, sebenarnya banyak juga yang melakukan dia nggak produksi sendiri, merek yang nggak produksi banyak gitu. Contohnya ada yang merepack snack, jadi beli snack bal-balan yang udah jadi, misalkan keripik singkong atau bola-bola coklat, dia nggak produksi tuh, nggak masak tuh. Tapi dia ambil produknya, terus sama dia dibungkusin, baru dikasih brand. Iya, dan untuk kasus yang ini kan dia nama brandnya apa, Jis? Hamlin ya. Dia itu jualan produk cukup banyak ya? Banyak dia, dari aksesoris, fashion, pokoknya banyak lah. Iya. Artinya kan kalau misalkan kayak barang fashion, kayak baju gitu ya? Iya, baju. Celana, tas, aksesoris, topi misalkan kayak gitu ya. Itu kan dia rebranding. Dia beli produk orang yang itu tidak ada brandnya, misalkan gitu ya, tidak ada brandnya, dia beli, kemudian dia kasih brand di baju tersebut, misalkan di sininya ada brandnya Hamlin misalnya gitu ya. Kalau kita kasih analogi sama kayak tadi yang snack, kan pengusaha kita banyak tuh ya, yang snack tuh yang kayak gini, itu ada yang dia itu beli bal-balan yang berapa kilo, misalkan 10 kilo, 10 kilo. Kemudian yang tadinya nggak ada mereknya, gitu ya. Terus dia kasih merek, gitu. Itu kan nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Di bidang baju juga sama. Harusnya nggak ada masalah. Harusnya positif nih ya. Positif harusnya. Punya poin positif nih. Karena banyak juga brand yang dia nggak punya tukang jahit. Iya. Dia jahitnya misalkan ke Bandung, minta dijahitkan kaos. Ya, ke konveksi misalnya. Konveksi, gitu ya. Bahannya misalnya 30S, ukurannya segini-segini, berapa senti. Jadi, setelah dia langsung di-brandin. Banyak juga yang seperti itu, dan sah-sah aja. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Tapi ini kenapa banyak yang komplain, Jis, di marketplace-nya? Nah, selain yang nggak ada mereknya tadi, dia kalau yang tadi kan yang kita bahas nih, kayak yang keripik, kayak yang terus baju konveksi, biasanya kan melalui tahap kerjasama. Kerjasama. Misalkan, saya mau bikin kaos ini dong, Bang, ke tukang konveksi nih. Di sablon kayak gini, beli misalkan 100 lusin. Udah aja gitu. Kita beli berarti atas nama merek kita gitu. Nah, kalau ini kalau dia nyomot, lebih ke nyomot. Jadi misalkan ada orang, misalkan saya jualan kaos polos nih. Atau kaos yang bergambar lah. Atau apa ya, kain batik lah, baju batik. Saya jualan baju batik. Sama dia dibeli baju batiknya, terus dikasih brand. Tanpa ada pemesanan gitu. Kemungkinan sih itu yang menyebabkan kacau itu jadi di situ. Soalnya saya juga jual produk yang sama, dia juga jualan produk itu sama. Cuman bedanya dia ada brandnya. Ada brandnya dan lebih mahal ratusan kali lipat. Iya, itu. Yang bermasalah adalah di harga, sama ada beberapa produk yang ternyata ada brandnya. Jadi ada brandnya ditutup sama dia. Ada brandnya ditutup. Ada brandnya ditutup. Kalau ada brandnya ditutup, itu bermasalah sih. Bermasalah itu. Kalau misalkan dia beli baju tadi misalkan polos nggak ada mereknya, dia merekin itu masih agak mending ya. Masih agak mending. Kalau ini ada brandnya, dia copot brandnya atau dia tutupi brandnya, terus dia kasih brand dia gitu ya. Nah, itu mah apa ya? Pembajakan produk. Iya, pembajakan sih itu masuknya kayaknya pembajakan ya.
kayaknya ini nggak izin nih ke brandnya yang dia beli gitu. Iya. Nah, jadi kasus ini rame, akhirnya konsumen-konsumen yang pernah beli, mereka bikin konten. Wah, ini saatnya saatnya untuk viral gitu kan. Akhirnya mencoba dikletek-kletekin, itunya ternyata ada brandnya di belakang sih. Menurut saya sih agak bodohnya gini ya, kalau teman-teman lihat gitu ya. Dia itu kan masang foto di marketplace kayak Shopee misalkan kayak gitu ya. Itu sama fotonya dengan si produk originalnya yang jual di misalkan di Tokopedia. Gitu ya. Yang jual di mana misalkan gitu. Awalnya si produk ini misalkan dijual di Tokopedia. Dia beli, dia kasih rebranding, dia jualnya di Blibli atau di Shopee misalkan kayak gitu ya. Dengan harga yang lebih mahal, tapi fotonya sama. Fotonya sama. Jadi orang mudah menemukan, wah ini sama gitu. Iya, itu bisa. Jadi bisa peluang untuk ditemukannya cukup besar. Kayak gitu. Nih ada video yang bisa disimak nih. Oke. Kita coba lihat ya. Nih, pertama nih, ada dari Instagram. Instagram juga sebenarnya dia nge-share dari TikTok sih. Brand fashion di Shopee diduga lakukan swap logo. Gitu. Swap logo itu ditimpah tadi. Oke. Nah, kita lihat videonya. Tuh, ini beli sabuk 700.000 katanya. Ekspektasi sabuknya lumayan oke. Apalagi dengan label Shopee Mall, garansi 100% ori. Ternyata, katanya. Nih, ini kan sabuk nih. Ternyata ini stiker loh. Wah. Kacau. Nih, stiker nih. Tuh, dikletekin. Bisa dikletekin ternyata. Set. Tuh. Udah dihapus sama dia. Wah. Udah digosok ya. Dihilangin tuh. Dia beli 700.000 masalahnya. Nah, kalau dicek nih sabuk seperti ini mirip, itu paling cuma 20.000. Harga asli sih tanpa brand Amblin ini. Tapi ini bisa jadi poin plus nih teman-teman buat kita yang sadar akan pentingnya merek ya, brand ya. Tanya kan nggak ada brand misalkan, atau ada brand yang belum daftar merek gitu ya. Dia brand daftar merek official, punya mendaftarkan diri official. Lihat bisa menjual dengan harga yang selangit gitu. Ini ada lagi nih. Dia beli tas nih tuh. Sama dia dibongkar dan ternyata tuh, aduh. 600 harga aslinya cuma 9.000, ini 1,2 157. Wah, nih kacau. Hampir 1000% itu keuntungannya. Jutaan ini masalahnya dia tuh. Tuh 42.900, yang ini 69.900. Dan ada aja yang beli. Banyak ya? Banyak yang beli. Banyak ya? Bahkan ada yang puluhan, ratusan terjual tuh ya? Ya, dan kalau di Shopee itu kalau penjualannya udah rame, dia hitungannya udah bukan per pieces, tapi per bulan. Per bulan terjual berapa? Oke. Nah, dia ada yang sampai 10, ada yang 15 per bulan gitu. Itu kan berarti udah banyak tuh. Ya, yang dimana keuntungannya tadi bisa sampai 500%, bahkan tadi yang 1000% gitu ya. Ya, itu parah itu. Bukan lagi keuntungan 100% teman-teman. Anda modal 100.000, Anda jual 200.000, itu kan keuntungan 100% kayak gitu. Tapi Anda beli 100.000, dijual 1 juta. Gokil. Amati, tiru, remove brand orang lain gitu ya. Tempel, malin harus 10 kali lipat gitu. Dan netizen banyak yang beli ternyata. Ya. Saya nggak tahu ini kalau secara hukum gimana ya. Apakah tadi penipuan? Kalau disebut pembajakan, saya lebih sepakat sih pembajakan gitu. Pembajakan brand. Pembajakan brand. Yang udah ada ya. Karena produknya sama persis, brandnya itu ditimpa. Iya. Khususnya kalau sudah produknya ada brandnya, kemudian dihapus gitu ya, itu pembajakan sih. Tapi kalau misalkan tidak ada brandnya, kemudian dia beli dan dia rebranding,
itu masih kalau saya pandangan pribadi gitu ya, sah-sah aja sih, bukan penipuan sih sebagai pembeli ya. Enggak sih, sebagai penjual. Sebagai penjual sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Tadi kayak kita beli snack bal-balan, terus kita rebranding, jual ke orang, apakah itu penipuan? Ya, kan enggak gitu maksudnya. Nah, terus yang dikomplain adalah kualitasnya. Tidak sebanding dengan harga. Nah, mungkin kalau misalkan harganya masih normal ya, mungkin beda 50.000 lah. Ya. Kayaknya orang-orang nggak bakal protes nih. Iya sih, cuman masalahnya itu hak juga. Iya benar. Hak penjual juga ngasih harga berapa selangit gitu ya, harga berapapun gitu. Kalau produknya jelek, ya wajar dikomplain dengan harga mahal kayak gitu. Itu logika sederhana sih gitu loh. Misalkan beli komputer kita mahal tapi jelek, ya kita komplain dong, kan gitu. Ya. Seperti itulah. Nanti kita nggak bakal beli lagi. Konsekuensinya kayak gitu. Resikonya kalau kita jual mahal, produknya jelek gitu kan. Kalau kita kan sebagai penjual pengennya berkelanjutan gitu. Kalau ini ya dia ambil resiko aja. Berarti orang kalau udah tahu ternyata produknya jelek, terus harganya mahal, ya nggak bakal beli lagi. Ya dia ambil resikonya kayak gitu berarti. Ya. Kalau disebut penipuan sih masih agak ini gitu. Kalau pembajakan tuh yang udah ada brandnya, saya sepakat sih pembajakan gitu. Nah, si konsumennya sendiri ini nggak tahu tentang brand. Yang membuat harga segitu kok dibeli gitu. Iya. Yang apa ya? Banyak orang kaya mungkin yang merasa wah ini kayaknya coba deh segini harga dibeli katanya. Iya. Karena tadi tahu kalau sudah terofficial store kan, ini produk original gitu. Nah, itu ya. Jaminan dari marketplace ketika itu adalah official store gitu ya, berarti ini merek original gitu aja sih. Sedangkan mungkin dari situ tuh. Mungkin kalau disebut bahwa penipuannya dari sektor itu masuk Jis menurutku. Karena marketplace menjamin bahwa original yang official store itu original. Ternyata ini bukan original ya, gitu. Terkecoh ya. Terkecoh. Ini pun terkecoh. Sistemnya terkecoh. Mungkin di situ masuk tuh secara penipuannya ya. Penipuannya itu masuk tuh di situ. Ini coba kita lihat nih ya. Tas tuh 700. Tapi dia menggunakan foto yang sama dengan produk aslinya. Ini aslinya 22.000. Kacau jauh banget sih. Gila berapa ratus itu tuh kali lipat keuntungannya. Ada lagi yang ini. 860. Set 46.000. Berapa puluh kali lipat tuh keuntungannya. Dan kalau dilihatnya banyak yang ngirim ya. Dia fotonya sama gitu. Tuh fotonya sama, sabuknya ini sama. Sehingga apa ya? Mudah dilacak lah. Iya. Konsumen juga sekarang udah paham gitu ya. Benar. Wah, ini kok produknya sama kok ini gitu. Kalau mungkin kualitasnya lebih bagus tapi desain produknya sama, mungkin orang-orang nggak bakal komplain. Iya. Ya tadi harganya setara lah. Misalkan teman-teman beli produk yang tidak ada brandnya, kualitasnya bagus. Si produsen itu jual harga 500.000, kita jual harga 700.000. Kan nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu berbeda ya? Nggak terlalu berbeda, harga 500.000, harga 700.000. Orang tuh harga 500.000 aja udah kita bayangin ini produknya punya kualitas lah kayak gitu ya. Apalagi 700. Jadi orang yang beli 700 pun nggak bakal kecewa dengan kualitas yang kita jual kayak gitu. Ya. Biasanya ya produk apapun lah ya. Ada namanya build quality. Build quality itu jadi ketika dipegang itu sensasinya beda tuh antara misalkan kaos aja ya. Wah, nih bahannya kayak adem nih. Ya. Beda tuh. Ada yang wah, ini mah tipis nih gitu. Benar. Nah, ketika kita jualan harganya mahal, premium banget gitu ya kayak si ini, kayak Hamlin ini. Dan ternyata kualitasnya wah, kok tipis, kok panas gitu. Benar. Itu yang bikin orang komplain dan akhirnya terkuaklah modus penipuan ini gitu. Ya, teman-teman kayak beli helm lah. Kalau di pinggir jalan tuh ada kan helm yang 50.000-an. Ya. Kalau teman-teman giniin aja udah penyok gitu. Udah apa namanya? Ya? Udah build quality-nya ya, bahannya tuh udah kok menyon sih helm gitu ya. Busanya juga tipis, sakit gitu ya.
Ya kayak Udah gitu. ketahuan lah dari itu, dari fisiknya ya. Iya, helm 50.000 dengan helm yang 500.000, coba sok. Udah pasti jauh kalau Jauh. kalau ini ya, kalau normal nih ya. Ya. Bukan penipuan si Hamlin ini pasti Ya. itu kelihatan bedanya. KW dan tidak KW pun kita bisa bedain gitu ya. Bener. Wah, ini yang KW mah misalkan logonya agak gepeng gitu. Ya. Yang asli kan kelihatannya bagus. Ya, hasil Itu, pengecatannya ya, mulus kayak gitu ya. Rapi jahitannya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan sedangkan Hamlin ini dia ambil produk murah yang udah otomatis build quality-nya jelek, sama dia dibanderol harga tinggi, wah, yang beli langsung kelabakan. Iya sih, itu sih yang parahnya itu. Ya, harga ada harga ada kualitas lah kayak gitu ya. Ya. Mungkin yang harganya puluhan ribu, kualitasnya ya nggak sebagus yang ratusan ribu kayak gitu ya. Dan dia harganya puluhan ribu, cuma 50, 60 ribu tadi gitu ya, kita lihat. Dijual harga 700.000. Ya ketahuan tuh gitu kan. Ketahuan build quality-nya itu kayak gitu loh. Produk 700.000 dengan 20.000 atau 50.000 itu pasti ketahuan gitu loh. Orang bodoh juga tahu masalah gitu loh. Soal build quality itu tahu gitu, bisa ngebedain lah gitu. Yang ini kayak yang konsumen mah bodoh-bodoh dah kayak gitu, seolah-olah kayak gitu tuh. Nah, ada apa aja nih yang bisa kita pelajari nih? Yang pertama, brand itu pengaruh ya. Benar. Brand, apalagi kalau brand ini udah punya sertifikat merek. Benar. Contohnya dia aja nih yang kasih pasang harga tinggi. Orang-orang tuh mau beli dulu gitu, nyoba dulu. Ya. Minimal ada orang yang nyoba beli nih, walaupun sedikit gitu. Ya. Di video-video pendaftaran merek, daftar merek dan sebagainya, kita udah sering bilang tuh ya, yang namanya merek, salah satunya keunggulannya yang benar-benar terasa langsung gitu ya. Itu adalah bisa langsung daftar official store. Di marketplace kayak gitu. Dan budaya kita soal belanja online belakangan ini mungkin 1-2 tahun ini memang udah jadi budaya yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Bahkan melewati budaya belanja langsung mungkin ya. Kayak gitu, udah mungkin 60% belanja online-nya, 40% belanja offline-nya kayak gitu ya. Makanya penting banget kita selaku pebisnis punya official store kayak gitu. Nah, si merek ini bahkan bisa dipakai untuk modus penipuan seperti itu gitu ya. Saking powerful-nya merek ini gitu. Orang-orang pun jadi beli gitu. Bener, bisa gitu. Bener. Bahkan dengan harga fantastis aja dibeli gitu. Nah, gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman produksi sendiri dan udah tahu nih, wah punya saya bagus nih kualitasnya nih gitu. Coba bikin brand dengan harga tinggi, kemungkinan ada yang beli juga sih. Bener. Kalau produknya bagus, disukai oleh pembeli, nih lama-lama pasti ramai itu. Benar. Iya, mau nggak mau pasti ramai itu. Itu ya pelajaran pertama. Yang kedua apa tuh? Brand ya. Brand lah, iya. Daftar merek harus punya brand dong. Iya, itu pasti. Punya brand. Jangan sampai teman-teman tadi punya produk bagus nih ya, punya produk bagus tadi nggak punya brand. Bisa dicuri sama orang ya. Bisa dicuri. Kecuali teman-teman fokusnya di situ, oke lah. Kalau teman-teman fokusnya di produksi aja. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata yakin dengan kualitas produknya ini bisa bersaing gitu ya. Jualan sendiri. Kenapa nggak dikasih brand gitu loh? Itu harus dicoba sih. Brand itu penting lah. Bahkan zaman sekarang itu pabrik-pabrik pun sudah mulai mencoba branding. Sehingga contohnya ada tuh beberapa brand yang menyebutkan dia produksinya di PT ini katanya. Ya. Ada branding kayak gitu. Yang saking si PT ininya tuh punya nama. Iya. Ada beberapa brand yang kayak gitu sekarang. Iya, ibaratnya konveksi lah sederhananya. Kalau nggak ke si konveksi Sutrajaya misalkan gitu ya. Kita mah nggak mau. Soalnya Sutrajaya kualitas konveksinya hasilnya udah bagus kayak gitu misalkan gitu ya. Atau mungkin sepatu Cibaduyut. Sepatu Cibaduyut. Benar. Produksi Cibaduyut misalkan. Hasil dari kerajinan Cibaduyut misalkan. Itu pasti ada kebanggaan di situ. Saking Cibaduyut ini hasil produksinya mantep gitu. Walaupun dia nggak punya brand ya. Iya. Ya tadi misalkan brand kita tuh siapa? Halim. Hamlin. Brand kita Hamlin. Pesennya sepatunya ke Cipaduyut kayak gitu ya. Nah, gitu. Kayak gitu tuh. Ada juga yang seperti itu. Jadi brand itu penting lah. Bahkan yang produksi pun
udah mulai ke arah sana gitu. Benar. Nah, terus masalah harga ya tadi ya. Masalah harga nih, kan nggak ada aturan kita pasang harga berapa aja kalau punya produk ya, atau punya merek sendiri. Tapi teman-teman harus lihat juga buat teman-teman tuh kayak apa gitu. Benar. Misal punya brand itu memang bisa punya pengaruh terhadap harga jual ya. Ya. Semakin brand kita oke, harga jual bisa tinggi. Jelas, itu konsekuensi logis dalam bisnis lah. Tapi teman-teman harus perhatikan tadi build quality dari produk teman-teman. Jangan sampai justru karena kualitasnya jelek dipasang harga tinggi, konsumen kecewa, nantinya lari. Nah, gitu. Sudah pasti itu. Terus nyangkut juga ke target market ya. Mungkin Syamlin ini nyasar target market orang kaya mungkin ya. Benar. Yang nggak peduli mungkin build quality-nya gitu. Padahal tetap aja walaupun misalkan sekaya apapun gitu ya, kalau dia beli barang tapi kok kayak gini gitu, maksudnya kualitasnya kurang banget gitu. Tetap aja lah orang kaya juga pasti kecewa kalau dapat produknya jelek gitu. Meskipun itu dari brand ternama gitu ya, beli mobil Lamborghini, taunya mesinnya banyak masalah tuh. Udahlah gitu. Pasti kecewa dong. Cuman bedanya orang kaya itu nggak ambil pusing. Udahlah gitu. Atau misalkan beli baju, nggak dipakai, udahlah dikasihin misalkan kayak gitu. Biasanya seperti itu yang orang kaya itu. Tapi kadang ada orang yang nyoba buat beli brand-brand yang mahal. Nah kalau misalkan mereka ini kemungkinan pasti komplain dan memviralkan kasusnya. Ya, ibaratnya orang yang menengah menuju kaya lah gitu. Ya, menengah ke atas yang mencoba beli brand yang tinggi ya. Nah gitu. Jadi user Android yang udah mau pakai Apple misalkan, taunya produk Apple-nya bermasalah gitu. Ya. Pasti dikomplain lah. Komplain pasti. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu ya pelajaran yang bisa diambil ya buat teman-teman yang mau bikin brand nih. Bikin brand penting, tapi tetap buat quality produknya, targetnya harus tepat gitu ya. Jangan sampai kayak si Hamlin ini. Ya, benar. Gitu. Benar. Ya itu ya, tadi ada positifnya, ada negatifnya. Yang positifnya teman-teman silahkan terapkan kayak gitu ya, seperti daftar merek misalkan kayak gitu ya. Punya logo, punya brand kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman, saya kebingungan nih kalau buat daftar merek atau bikin logo. Nah ini gimana, Jis? Nah itu bisa order ke desain. Bisa langsung order logo, terus order desain packaging, desain lainnya gitu ya. Nggak cuma di desain, kita juga bisa mendaftarkan merek, mendaftarkan NIB gitu. Nah ini bisa membantu bisnis teman-teman lah. Iya, itu teman-teman bisa langsung aja kontak yang ada di bawah tuh ya. Iya. Kayak gitu. Atau mau nyoba iseng-iseng seperti si Hamlin ini. Gak apa-apa, aja kontaknya ke berdesain. Nanti kita pantau. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.